petugas sendiri itu setiap hari itu memang mengambil sampah dari warga ke warga ya. Tentunya di warga itu sudah terpilah. Itu karena memang sesuai dengan himbauan kita sebagai pengurus, pilah sampah dari sumbernya itu. Setelah sampah diambil, kemudian sampailah ke tempat pengolahan sampah di TPS. Nah, sampah yang organik tadi digiling untuk dijadikan pupuk organik. Gitu. Ya contohnya di sini itu ada kegiatan ibu-ibu seperti ya penanaman toga, penanaman sayuran yang memang untuk media tanamnya salah satu ya kompos tadi, dari alam kembali ke alam. Ini kami sedang berkebun toga yang letaknya di depan TPS Gria Serpong RW 06. Karena di depan TPS, jadi kami memanfaatkan pupuk yang berasal dari sampah warga yang diolah menjadi pupuk, dan pupuk itu kami gunakan untuk tanaman toga yang ada di depan TPS. KSM sendiri adalah singkatan sebetulnya, kelompok swadaya masyarakat. Di mana kelompok ini memang kerjanya itu sifatnya sosial. Sosial memang kita datangnya dari hati ya, untuk lingkungan khususnya yang di sini ya. Apa yang ada di sini itu adalah merupakan salah satu wujud kepedulian kita sebagai masyarakat, khususnya warga, untuk mengelola sampah yang ada di lingkungan kita. Oke, saya hari ini sedang pengambilan sampah di perumahan Gria Serpong, RW 06. Sampah yang saya tarik sebanyak 350 kakak. Setelah terkumpul ke motor roda 3 ini, saya angkut ke TPST 3R untuk diolah.
Petugas sendiri itu setiap hari itu memang mengambil sampah dari warga ke warga ya. Data sampah terkumpul di KSM setiap hari itu memang variatif sebetulnya sampah itu. Kadang-kadang kan di dalam satu rumah itu yang ada yang banyak sampahnya. Nanti ada yang cuma sedikit. Belum lagi kalau ada yang hajatan. Itu kategorinya itu sampah sebetulnya ya. Jadi hitungan untuk per bulan sebetulnya itu sampah di sini tuh ada 19,20 ton per bulan. Tetapi dengan secara kita analisa itu satu orang sebetulnya itu membuang sampah, tapi tergantung pemakanan juga sih pemakaiannya ya. Itu kurang lebih satu orang itu 1,5 kilo membuang sampah. Satu orang. Dikali misalkan ada di rumah itu 4 orang, tinggal ngaliin aja 1,5 kilo dikali 4 orang ya 6 kilo berarti per hari. Nah, jadi 6 kilo itu dikalikan 1 bulan berapa. Nah, itulah bisa timbulnya itu. Itu sih tergantung dari masing-masing individunya sendiri sih untuk kaitannya dengan sampah ya. Cuman yang memang sudah berjalan selama ini ya seperti itu. Di sini di perumahan ini sudah dihimbau untuk memilah sampah. Jadi dipilahnya seperti sayuran, sampah buah, kita buang ke tempat basah sini ya. Terus kalau sampah-sampah kering seperti tisu, plastik, kardus, sampah kering. Untuk memilah sampah seperti ini sebenarnya nggak sulit, karena kan udah tersedia ada 2 tempat dan kita udah ngajarin ke anak-anak kita, jadinya sudah terbiasa sampah kering dan sampah basahnya. Saya sudah melakukan pemilihan sampah sejak tahun 2011, sekitar 13 tahun sudah mulai berjalan begini dan seterusnya. Ini Mas, sampahnya udah pilah. Petugas sendiri itu setiap hari itu memang mengambil sampah dari warga ke warga ya. Tentunya di warga itu sudah terpilah. Itu karena memang sesuai dengan himbauan kita sebagai pengurus, pilah sampah dari sumbernya. Berarti di rumah udah terpilah. Nanti diambil oleh operator sendiri. Itu sampah udah terpilah 2 bagian tadi. Setelah sampah diambil, kemudian sampailah ke tempat pengolahan sampah di TPS. Itu juga dipilah lagi oleh operator sendiri karena memang sampah itu belum 100% memilah, masih tercampur seperti itu. Setelah dipisah antara organik anorganik, kemudian anorganiknya tadi dipisah kembali, itu ada sifatnya residu anorganiknya. Ya, yang nantinya memang itu dibawa ke TPA, tempat pembuangan akhir Cipucang kalau di Tangsel sendiri seperti itu. Nah, sampah yang organik tadi digiling untuk dijadikan pupuk organik gitu. Jadi kompos yang selama ini sudah kita produksi, artinya memang kita tidak menjual kompos sebetulnya ya. Itu lebih ke kita dermakan kepada warga, masyarakat setempat yang memang membutuhkan. Kan kembali ke alam sebetulnya, dari alam kembali ke alam. Ya contohnya di sini itu ada kegiatan ibu-ibu seperti ya penanaman toga, penanaman sayuran yang memang untuk media tanamnya salah satu ya kompos tadi gitu kan. Jadi itu artinya segala aktivitas yang kita lakukan sebagai KSM itu ada timbal balik untuk warga.
Sekarang kami mau panen tanaman toga yang kita tanam selama ini, mau bikin minuman sehat. Yang pertama kita mau panen sereh nih. Selanjutnya kita mau panen kunyit dan jahe. Kunyit nih. Nah, ini manfaatnya banyak sekali. Kunyit untuk bikin minuman sehat seperti kunyit asem, untuk menambah stamina juga, itu jamu maksudnya. Ini hasilnya yang kita tanam. Kita memang lahannya itu terbatas ya, setiap rumah terbatas, kemudian ada pasum beberapa ya, cuman ya bukan tidak bersyukur, artinya sedikit itu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Contohnya seperti di depan TPS ini nih, kan termasuknya pasum. Jadi masyarakat atau ibu-ibu yang kami rekrut, kemudian dibentuklah satu organisasi seperti Toga, Taman Obat Keluarga itu. Yaitu manfaatnya itu tadi dari pupuk itu sendiri gitu. Yang media tanamnya awalnya ya kita tanam itu, tanaman-tanaman obat seperti itu. Ini sekarang kita mau panen jahe untuk membuat minuman sehat. Nah, ini dari kebun tanaman toga. Selanjutnya mau panen daun sinom, ini yang untuk membuat minuman sehat. Yang dibilang sinom itu ya daun asem ini. Ini rasanya emang benar-benar asem. Jadi ini penggantinya buahnya, jadi menggunakan daun ini gitu. Iya, yang mudanya atau yang pucuknya itu. Manfaatnya untuk membuat campuran minuman sehat, menurunkan kadar gula darah ya, dicampur dengan kunyit tadi. Jadi dengan hadirnya kebun toga ini yang di depan TPS, jadi menambah keindahan dan penghijauan juga di depan TPS ini gitu.
sini di perumahan Gria Serpong ini di RW 06 itu dulu memang ada tempat pembuangan sementara ceritanya, tempat penampungan sementara yang dikelola oleh pengurus RW 06. Kemudian itu jadi konflik di masyarakat. Kenapa? Karena memang setelah dibuang itu ternyata dulu memang belum teratur oleh LH sendiri, kita belum bekerja sama karena tempat pembuangan sementara itu belum diangkutnya secara rutin seperti itu. Kemudian tuh timbul tuh kayak seperti belatung-belatung merayap kemana-mana tuh. Nah itu kan jadi apa ya? Jadi konflik di kita. Akhirnya ya semua pengurus RT dan RW itu bermusyawarah kaitannya dengan sampah ini karena memang mengganggu sekali. Ya akhirnya ada satu konsultan yang memang kedekatannya itu ada dengan warga di sini, akhirnya menyampaikan bahwa di Pemda Tangsel sendiri itu ternyata ada ini loh, ada hibah katanya gitu. Kenapa kita nggak mencoba gitu? Nah hibah itu paling tidak kita mempunyai 300 sampai 500 meter persegi itu lahan yang jelas-jelas itu pasum. Maka itu hibah itu akan nanti diberikan oleh Pemda gitu. Nah singkat cerita, akhirnya Pemda itu memberikan hibah kepada perumahan Gria Serpong itu sebesar 534 juta sekian. Dana yang diberikan itu udah hibah melalui Dinas Tata Kota. Akhirnya terbentuklah KSM itu. Ini adalah proses pemilahan yang setiap hari memang sampah itu diambil ke warga setiap hari ya. Nah ini seperti ini, dari rumah itu sebetulnya sudah kita himbau untuk dipilah sampahnya. Tapi ketika sampah itu sudah masuk dan diambil oleh operator, masuk ke sini, ke TPS. Kemudian dipilah kembali nih, sampah yang basah, sampah yang kering. Nih, di sini sudah ada sampah yang basahnya, organiknya. Anorganiknya itu nih, seperti ini. Nanti akan terpilah lagi, dipilah lagi nih oleh operator. Nih salah satunya nih, Mas Agus, Mas Mul, ini adalah merupakan operator yang luar biasa di tempat kami. Karena tanpa mereka, kita juga ya bukan apa-apa gitu. Jadi ujung tombak kita di TPS itu ya mereka inilah yang kerja di lapangan. Mereka bekerja di TPS Gria Resik ini sudah 13 tahun, terhitung dari bulan Januari 2010 sampai saat ini. Untuk sampah yang terkumpul di TPS ini kan ada dua bagian tuh, sampah organik dan anorganik. Yang organik sendiri dibuat pupuk, yaitu pupuk kompos yang padat dan pupuk cair. Nah, kemudian yang anorganik sendiri itu di sini ada yang bermanfaat dan dapat dijual, jadi menghasilkan uang, dan ada ya juga yang tidak terpakai, itu sifatnya residu. Residu itu kita buang ke TPA, tempat pembuangan akhir, nanti akan dijemput oleh LH Tangerang Selatan seperti itu. Manusia itu sendiri dari awal lahir sampai meninggal pun dia tetap ada sampah. Gitu. Makanya penting sekali kita sebagai masyarakat sebetulnya harus peduli dengan sampah. Khususnya di lingkungan kita juga tidak bisa menutup mata. Apalagi di sini misalnya udah ada pengurus, ngapain saya mesti ngurusin? Nggak bisa seperti itu. Memang itu yang harus kita bangun jiwa kita tuh. Sebagai orang yang memang tahu tentunya beriman, kan sebetulnya kebersihan juga bagian dari iman. Masing-masing kan kita punya iman, entah itu mungkin dari mana apapun agamanya, tetap kan keyakinan itu ada pada diri sendiri. Nah itu harus kita tanamkan sebetulnya. Jadi kalau kita sebagai manusia tidak peduli, kapan lagi kita peduli sih? Untuk diri kita lingkungan kok nggak peduli? Itu kan sampah kita. Gitu.
Kalau dulu itu ya sebelum adanya TPS ini ya kita sih buang ya begitu aja tanpa terpilah. Kemudian kan tidak terkoordinir dengan baik lah. Setelah adanya TPS ini semua masyarakat di sini itu memilah, kemudian lingkungan jadi bersih lah seperti itu. Ini adalah salah satu proses yang sudah kita lakukan, yaitu pencacahan organik yang sudah jadi nih. Ini akan ditaruh atau disimpan di segitiga aerator. Di sini nanti. Setelah dimasukkan ke segitiga aerator, maka akan ditutup kembali oleh kompos setengah jadi ini supaya memudahkan untuk pembusukan, kemudian juga memudahkan dan juga mengurangi lalat. Nah, setelah dari segitiga aerator itu kurang lebih 12 hari, maka akan mulai mempanen tuh di angin-angin. Dari segitiga itu, kemudian dari 12 hari itu bisa giling dengan pencacah kompos. Jadi pencacah kompos, setelah selesai pencacah kompos, baru kita ayak. Ini adalah hasil dari kompos organik tadi yang kita cacah. Kemudian proses pengayakan, ini hasil terakhirnya. Nah, ini hasil dari kompos organik itu bisa didermakan kepada warga, juga untuk tanaman di sekitar lingkungan TPS Gria Resik. Harapan saya untuk seluruh masyarakat mudah-mudahan bisa mencontoh apa yang sudah kami lakukan, tapi bukan berarti kami itu terbaik, tidak. Mungkin mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa melakukan di lingkungan Ibu masing-masing lebih baik lagi dari ini. Mari kita sama-sama memilah sampah dari rumah supaya lebih indah dipandang untuk lingkungan kita.